Baik, selamat pagi teman-teman. Minggu pagi ini saya akan coba mereview apa yang ada di grup kita, ya, di grup Infinite Pips. Grup ini terdiri dari teman-teman pemula, ya. Ini namanya hanya ada 528 subscriber atau member, dan ini free, ya, gratis seumur hidup selama saya masih ada. Kali ini kita akan membahas atau mereview saham yang kita hold dari Oktober, ya. Ada Hoki, ya, yang kita rekomendasikan untuk teman-teman boleh hold atau teman-teman boleh serok. Ini tanggal 10 Oktober, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke. Ada sektor pangan dan kesehatan, ya, yang akan berdampak pada saat perang, ya. Kemarin saat perang itu saya coba melihat peluang ini untuk kita boleh serok, dan memang dengan kinerja yang lumayan bagus, ya, di kuartal 3 ini, Q3, akhirnya Hoki memang naik, ya. Kalau kita lihat saat kita mulai rekomendasikan di 10 Oktober ini, kalian bisa lihat, ya, kita serok di area 127, 128. Kita sudah, bahkan ini udah di break, ya, resist yang paling tinggi di 3 bulan terakhir dari Juli, di 6 bulan terakhir, ya, dari Juli, dan closingnya memang di bawah resist di 174. Teman-teman yang sudah mengkoleksi dan ingin keluar di hari Senin silakan saja, tapi yang masih menghold, teman-teman boleh perhatikan support ini agak dalam, ya, di 151, ya, untuk yang kuat mental saja. Artinya ada potensi masih, kalau kita lihat, ya, dari 2020, ya, masih ada potensi untuk bisa menuju resist 216. Nih, ya. Boleh kita lebarin, ya, teman-teman. Kita ganti dulu ke weekly. Masih ada potensi ke, ya, ini area ini, ya, 215 atau selanjutnya 220-an. Nah, itu balik ke teman-teman, ya. Ini kalau candle wick-nya ini udah ngebentuk black pattern seperti yang sering saya ajarkan, pola kesukaan. Satu tiang tinggi saat, nah, candle black pattern ini, ya, pola bendera ini tentu membutuhkan kesabaran, khususnya kalau kita tarik garisnya atau pindahkan ke weekly, ya, charting weekly. Ini baru nampak di sini. Artinya butuh kesabaran luar biasa buat teman-teman, khususnya swinger, ya. Jadi overall apa yang menjadi mindset saya di market saham, untuk modal yang gedenya itu di swing, ya, ya, di saham-saham yang akan kita ambil swinger. Apakah ada yang juga di fast trade? Kan ada teman-teman yang sebelum akun tok saya waktu itu di ban, itu setiap hari selalu ada saham-saham yang kita fast trade kan, ya. Itu dia, teman-teman. Nah, ini pola black pattern ini, ya. Kalau teman-teman nemu pola bendera seperti ini, khususnya di saham-saham yang teman-teman incar dan sudah masuk ke indeks pribadi teman-teman, harusnya teman-teman bisa lebih berani masuk di area ini, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke Aisyah. Aisyah ini juga kita ambil, ya, bersamaan dengan rekomendasi saat, ya, perang, ya. Saya bilang sektor perang akan menjadi sektor yang sektor perang, sektor pangan dan kesehatan yang akan berdampak, ya. Ini dia, ada Aisyah dan tadi Hoki. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dibandingkan Hoki, Aisyah ini cukup volatile, ya. Kalau kita kembalikan dulu ke charting di bulan
di 3 bulannya itu. Nah ini dia, kalau kita balikin ke daily, nah, cukup stabil ya setelah kita rekomendasikan di 10 Oktober di area ini, di area 115 ya khususnya. Waktu itu sudah ngebentuk doji nih kuning, makanya saya rekomendasikan. Tetapi dibawa turun lagi lumayan ya, 15 poin, dan setelah itu tidak turun lagi, terus naik. Sempat ngebentuk support di sini di 144, lalu naik lagi, dan ini kembali menguji support ini atau area bermainnya di 173, 145, 144 ini. Tetapi kalau kita lihat sejak kita rekomendasikan, dia cukup lumayan ya, keuntungan kita. Dan ini balik ke teman-teman, kalau memang masih mau ambil lebih tinggi di atas, tentu Aisyah ini ya produknya ada di masyarakat, dan teman-teman yang mungkin punya anak, sering anak-anaknya beli makanan yang dihasilkan oleh perusahaan ini ya. Jadi kembali ke teman-teman, itu untuk Aisyah. Teman-teman yang mau take profit, rekomendasikan saya silakan saja, atau yang mau lanjut perhatikan support ini 144. Sesimpel itu, tidak ribet-ribet ya. Jadi jangan bingung, sudah untung bingung mau keluar di mana, rugi juga bingung mau cut loss di mana. Itu kebanyakan pemula seperti itu, karena dia tidak ngerti dan tidak tahu nih sebelum masuk saham tuh dia mau ngapain ya, motifnya apa. Lalu ada Jahpa ya. Kalau kita pindah candle, sekarang kita akan pindah ke Jahpa. Nah saham ini sejak kita rekomendasikan ya di 10 Oktober kemarin memang cukup dibawa turun ya. Nah ini dia, kita rekomendasikan di area ini, dan sekarang sudah di area ini. Teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman benar-benar masuk di area ini dan sekarang dibawa ke 1165-an, silakan untuk mau average. Dan teman-teman yang belum masuk ya, perhatikan support 1165 ini ya. Untuk teman-teman boleh mulai serok di area ini hari Senin, silahkan ya. Untuk Jahpa targetnya tentu di area ini 1395 ini. Pastikan teman-teman memanage support ini dengan baik ya, karena kalau kita lihat, nah cukup jauh ya kalau support ini di break. Ini cukup jauh ke 1015-an dari area ini. Hati-hati ya, jadi cukup disiplin gitu. Lalu yang terakhir ada Kalbe atau KLBF ya. Ini Kalbe Pharma ini juga kita rekomendasikan kemarin di tanggal 10 Oktober itu, 10/10 ya. Ini dia. Nah teman-teman lihat, kalau dari tanggal 10 kita tarik, ini tanggal 10 di sini ya, kita masuk di 1750-an dan turun sekarang di 1550. Teman-teman yang masih hold dan akan average, perhatikan 1150 ini ya, area ini 1150. Dan yang belum, teman-teman boleh juga masuk, perhatikan support ini. Jadi ini area untuk kita boleh ambil ya. Ini ada 1, ada 2 support di sini ya. Yang sudah masuk di area ini, dan yang belum, perhatikan support ini ya, karena kalau kita tarik jauh garis ke belakang ini, kita mundurin ke 2020 ya, langsung aja ya 2020. Nah ini dia. Jadi ini masih ada di 1509 tuh ada support minor yang paling dekat dari sini. Kalau kita ngomongin major supportnya ada di 1300-an. Artinya jika teman-teman masuk pun di area ini saya akan gedein. Nah
masuk pun misalnya teman-teman di area ini 1509 ini maksimal gitu ya, bottom fishing di situ, dan dibawa turun ke sini, risikonya kurang lebih sama saat kita rekomendasikan di area 1700-an. Berarti kan ada penurunan 200-an ya, 10%-an. Nah, dan ini saya sinyalir ini akan jadi support major untuk teman-teman boleh average lagi. Artinya begini, misalnya teman-teman masuklah dengan motif swing di area ini, di area ini boleh, atau lebih berani lagi teman-teman akan lihat potensinya di 1550-an. Artinya teman-teman boleh average kembali di sini dengan misalnya teman-teman masuk di sini 10% atau let's say 5%. Nah, teman-teman bisa gain bait di area ini 2 kali lipatnya ya, untuk mendapatkan harga average yang terbaik ya setelah penurunan kurang lebih 200. Tentu pengukuran resiko segi seperti ini, mitigasi seperti ini harus teman-teman perhitungkan dengan capital modal di saham yang lain. Itu ya pertimbangannya ya. Oke, itu dia. Jadi ini untuk Windows dressing kita udah mulai lirik di area ini, dan area ini 1540-an dan 1500-an ya. Oke, itu untuk Kalbe dan Java yang masih minus ya. Sedangkan untuk Hoki dan Aisa yang udah take profit, teman-teman boleh take profit dulu atau boleh di average kan di kedua saham yang terakhir ya, Java dan Kalbe. Oke, itu saja untuk minggu pagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di analisa selanjutnya saham-saham yang sudah kita rekomendasikan. God bless you all, bye-bye.